Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout ke-12 kompetensi pedagogik. Soal nomor 1. Perkembangan kehidupan manusia pada era kekinian berlangsung secara cepat dan dinamis. Kecakapan hidup kekinian yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah titik-titik. A. Competition. B. Communication. C. Cooperation. D. Community. E. Transfer knowledge. Yang digarisbawahi adalah kecakapan hidup kekinian. Jadi berkaitan dengan keterampilan abad 21 yaitu 4CS. Creativity, Critical Thinking, Communication, Kolaborasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, Communication. Soal nomor 2, zat-zat di bawah ini yang bukan koloid adalah A. Busa sabun, B. Susu, C. Santan, D. Sirup, E. Asap. Pertanyaan di atas termasuk ke dalam level kognitif titik-titik. Pernyataan ini termasuk memahami sehingga termasuk ke dalam C2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Kata kunci untuk level kognitif IPA-PEM. Ingat, paham, aplikasi, analisis, evaluasi, mencipta. Soal nomor 3. Seorang siswa SMA ingin mengetahui kadar cuka makan yang biasa dijual di pasaran. Apakah yang harus dilakukan siswa tersebut? Soal di atas terdapat pada level kognitif titik-titik. Soal ini berkaitan dengan implementasi atau aplikasi. Jadi termasuk ke dalam C3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4. Untuk mengetahui faktor luas permukaan terhadap laju reaksi, seorang siswa mencatat waktu yang dibutuhkan oleh suatu gas hasil reaksi untuk mengisi balon dari zat yang berbentuk padatan dan serbuk. Apakah percobaan ini sudah tepat? Soal di atas terdapat pada level kognitif titik-titik. Di sini yang digarisbawahi apakah percobaan ini sudah tepat? Di sini termasuk dalam struktur mengkritik, maka termasuk C5 menilai. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 5, beberapa jenis tumbuhan bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Berbeda warnanya di dalam asam maupun basa, seperti kunyit, mahkota bunga, dan kolbit. Rumuskan beberapa hipotesis yang sesuai untuk fenomena tersebut. Berdasarkan hipotesis tersebut, buatlah rancangan suatu eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Lakukan percobaan atau eksperimen berdasarkan rancangan tersebut. Dan kembangkan alat yang sesuai untuk melakukan percobaan tersebut. Soal di atas termasuk ke dalam dimensi pengetahuan dengan level kognitif tingkat titik-titik. Kata kuncinya adalah membuat rancangan. Jadi termasuk level C6 atau mencipta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Soal selanjutnya, pernyataan yang tepat tentang indikator pendukung adalah titik-titik. A. Membantu peserta didik memahami indikator kunci. B. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. C. Kompetensi minimal yang terdapat pada KD. D. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. E. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Membantu peserta didik memahami indikator kunci. Soal selanjutnya, indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria KRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Pernyataan yang tepat terkait indikator kunci adalah titik-titik. A. Disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik. B. Membantu peserta didik memahami indikator kunci. C. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi. D. Indikator yang harus diujikan kepada peserta didik. E. Kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik. Jawaban yang tepat adalah yang D. Indikator yang harus diujikan kepada peserta didik.